Selamat pagi, sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus terus menganugerahkan kita kekuatan, kesehatan, damai dan sejahtera, bahkan sukacita yang melimpah-limpah. Firman Tuhan di dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat yang ke-7, firman ini hebat sekali. Dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini hebat sekali. Jangan ada Allah lain. Sahabat di dalam Tuhan, pada waktu saya mengupload rekaman tentang patung Tuhan Yesus yang ada di Kepulauan Talaut di kota Melongwane, ada satu komentar yang berkata, jangan membuat patung. Dan ini penting sekali. Ini luar biasa, sahabat di dalam Tuhan. Ini menjadi pemikiran saya juga. Tetapi penting untuk kita mengerti juga. Ayat 7 dari Ulangan 5 ini, itu menekankan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan jangan buat bagimu patung di ayat 8, itu penting. Tetapi ada notesnya. Kalau patung itu dibuat dan disembah, itulah yang salah. Yang menggantikan posisi Allah yang harus kita sembah. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, saya jelaskan di postingan saya itu bahwa patung Tuhan Yesus yang ada di Kepulauan Talaut di kota Melongwane itu tidak ada masalah dibuat. Tetapi yang menjadi masalah kalau itu menjadi tempat penyembahan, atau patung itu yang menjadi benda yang disembah. Selama kita tidak menyembah patung, Alkitab mengatakan, Yohanes pasal 4, kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi ini penting. Bukan hanya sekedar patung yang menjadi Allah lain di hadapan Tuhan, tapi banyak hal, banyak sisi yang kita harus perhatikan. Dan kalau kita salah menggunakan setiap hal-hal yang ada di sekeliling kita, termasuk media-media yang menggantikan posisi waktu kita habis, dan kita lupa menyembah Tuhan, kita lupa beribadah kepada Tuhan, dan menjadikan media apapun juga menjadi pengganti Allah, ini yang salah. Jangan ada padamu Allah lain. Itu berbicara tentang jangan kita membuat hal-hal, benda-benda yang kita sembah atau kita prioritaskan mengutamakan Allah kita. Sahabat di dalam Tuhan, Allah kita Allah di dalam roh dan kebenaran, tidak bisa diganti dengan media apapun. Karena itu kita harus menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Pada waktu kita ada di hadirat Tuhan, kita akan merasakan lawatannya, kita akan merasakan urapannya. Pada waktu kita datang tersungkur di hadapan Tuhan, kita akan merasakan itu. Namun kalau kita menyembah Allah lain, kita tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena itu bukan Allah yang sebenarnya. Kita ingat waktu umat Israel setelah keluar dari tanah Mesir dan mereka mulai ada di padang gurun. Dan menarik waktu Musa naik di atas gunung dan bertemu dengan Allah. Yang menarik, Harun, Miriam dan juga umat Israel, justru mereka kumpulkan semua emas, benda-benda mulia yang mereka dapatkan dari Mesir, dan mereka bentuk menjadi patung seekor lembu, dan kemudian mereka mulai menyembah. Nah, ini yang dilarang oleh Tuhan. Sahabat di dalam Tuhan, rupanya harta benda juga bisa menjadi ilah-ilah lain kalau kita tidak hati-hati. Uang juga bisa menjadi ilah lain. Handphone dan segala macam media-media yang ada di tangan kita bisa menjadi Allah lain kalau kita salah menggunakannya. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita terus memberikan waktu dan prioritas utama kepada Tuhan. Kalau kita hari-hari ini
ibadah kita mulai dilupakan, kita lebih memilih mengejar pekerjaan dan mendapatkan uang, kita juga harus hati-hati. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Bahkan Tuhan pasti akan membuka jalan. Jangan sampai dari hari Senin, ketemu lagi hari Senin, kita tidak ada waktu beribadah kepada Tuhan. Dan kita hanya memburu uang, dan uang. Ini penting untuk kita. Uang itu penting, uang itu kita perlukan. Tapi kalau itu menempati posisi utama dan kita melupakan hubungan kita dengan Tuhan, ibadah kita dengan Tuhan, hati-hati, itu bisa menjadi berhala. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, Tuhan ingatkan di dalam Ulangan 5 ayat 7 ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, di hadapan Allah. Jangan kita membangun penyembahan kita di luar Allah melalui Yesus Kristus dan bergerak dalam kuat kuasa Roh Kudus. Jadi sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kita perlu hati-hati. Kita perlu banyak datang kepada Tuhan. Kita perlu banyak membaca, merenungkan firman Tuhan. Bahkan kita membaca, merenungkannya siang dan malam. Bahkan memperkatakan sebagai doa-doa kita. Tiap pagi saya dan mengajarkan juga keluarga, bahkan jemaat. Untuk kami setiap pagi bangun pagi kita harus menaikkan doa yang sempurna. Yaitu doa Bapa kami yang kita harus resapi. Dan ini luar biasa. Kami bisa merasakan bagaimana kuasa firman ini bisa terjadi dalam setiap kehidupan kami. Karena itu sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kalau kita selama ini menaikkan doa Bapa kami hanya ada di gereja, mari kita mulai rubah. Kita imani bahwa doa Bapa kami adalah doa yang paling sempurna. Doa yang paling sempurna. Kenapa? Karena doa ini diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mulailah sebelum kegiatan kita naikkan doa Bapa kami dengan iman. Kemudian sebelum tidur juga kami selalu akan tutup dengan doa Bapa kami. Dan kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan, kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Jadi sahabat di dalam Tuhan, sekali lagi, jangan pernah membuat Allah lain di hadapan Tuhan, di sekeliling kita. Dan jangan sampai kita membuat hati Tuhan menjadi sedih karena kita menyembah yang lain. Dan penyembahan kita yang sesungguhnya hanya di dalam Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus. Hamba berdoa untuk sahabat-sahabat semua di dalam Tuhan, untuk kami semua, supaya kami tidak membuat Allah lain di hadapan Tuhan. Tidak menempatkan benda atau apa saja yang menempati posisi utama dalam kehidupan kami. Kami mau tinggalkan semua itu. Kami menempatkan Allah di dalam Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus adalah nomor 1 dalam kehidupan kami. Terima kasih. Bimbing kami supaya kami tidak tersesat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.